Kami dari kelompok 5, perkenalkan nama saya Muhammad Asmadi. Saya Ratu Lansari. Saya Nur Andini. Saya Sidul Khalisa. Saya Febri Manda. Saya Sulfiani. Saya Natasha Zairin. Saya Nur Muhammad. Saya Hairul Mukrimin. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proses melihat astigmatisme atau silinder. Astigmatisme merupakan kelainan pada mata yang dimana penderitanya tidak dapat melihat objek dengan jelas atau objek terlihat kabur. Apa yang mengakibatkan terjadinya hal tersebut? Astigmatisme atau silinder terjadi sebagai akibat permukaan kornea yang memiliki kelengkungan yang berbeda-beda. Pada mata normal, kornea memiliki kelengkungan yang sama secara keseluruhan, sehingga ponnya berbentuk bulat seperti bola. Sedangkan pada mata astigmatisme, kelengkungan kornea berbeda-beda. Inilah bola mata kita jika ditampilkan tanpa alis dan kelopaknya, dan bola mata tersebut memiliki bagian-bagian dengan fungsi yang berbeda. Berikut ini adalah kornea, bagian terluar dari mata yang memiliki sifat tembus cahaya. Kornea berfungsi sebagai penerima serta meneruskan cahaya yang masuk ke dalam mata, juga berfungsi untuk melindungi bagian yang sensitif pada mata. Lapisan berikutnya adalah lensa mata yang berfungsi untuk mengatur letak bayangan menuju bintik kuning atau fovea atau titik fokus. Selain itu, berfungsi juga untuk memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke dalam retina. Lapisan berikutnya adalah iris, yaitu selaput yang terletak di bagian tengah yang membentuk celah lingkaran. Iris berfungsi untuk memberikan warna pada mata dan juga mengatur besar kecilnya pupil dalam membatasi jumlah cahaya yang masuk. Warna iris manusia itu tidak semuanya sama. Adanya beragam warna dari iris ini karena dipengaruhi oleh ras atau bangsa. Lapisan selanjutnya adalah retina yang ada pada dinding belakang bola mata, tempat di mana bayangan dibentuk. Retina disebut juga sebagai selaput jala bagian mata yang peka dengan cahaya, terlebih lagi pada bintik kuning. Fungsi retina ini untuk menangkap dan meneruskan cahaya dari lensa sampai ke saraf mata. Bagian berikutnya adalah fovea atau bintik kuning atau titik fokus, yaitu bagian yang melengkung yang ada pada retina, yang sekaligus menjadi bagian yang sangat peka pada retina. Beginilah proses ketika sebuah objek diterima oleh mata kita. Pada video, kita menggunakan sinar dari senter sebagai objeknya. Ketika cahaya masuk ke mata kita melalui kornea, cahaya tersebut diteruskan lensa menuju fovea atau bintik kuning yang diteruskan oleh saraf optik menuju otak. Informasi yang diperoleh tersebut direkam di otak untuk proses mengidentifikasi hingga akhirnya kita dapat membedakan benda atau objek yang kita lihat. Begitulah proses terjadinya penglihatan hingga kita bisa mengenali sebuah objek. Namun, pada kondisi astigmatisme, ketika cahaya yang masuk ke mata kita melalui kornea dengan kelengkungan yang berbeda-beda akan menyebabkan cahaya yang masuk ke dalam mata dibiaskan dan difokuskan di beberapa titik pada retina, sehingga menghasilkan bayangan objek yang distorsi. Kondisi astigmatisme dapat dikoreksi dengan menggunakan lensa silinder, sehingga titik fokus cahaya yang semula ada beberapa titik akan difokuskan menjadi satu titik, tepat pada retina. Silinder merupakan suatu kesalahan refraksi di mana suatu cahaya yang masuk ke dalam mata tidak berfokus pada satu titik yang diperlukan untuk penglihatan yang jelas. Sebaliknya, cahaya berfokus pada dua titik yang berbeda yang tidak ada di dalam retina.
Hal ini disebut dengan miopia, hiperopia, astigmatisme yang menyebabkan distorsia atau pengaburan gambar di semua jarak. Sekian dari penjelasan mengenai astigmatisme dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.